Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nursani Samosir dengan NIM L1A118085. Saya dari Fakultas Pertanian, Prodi Kehutanan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi silvikultur hutan alam, tepatnya yang membahas sistem silvikultur negara lain. Sistem silvikultur negara lain yaitu sistem silvikultur yang mempelajari tentang bagaimana proses yang diberlakukan di negara lain, mulai dari penanaman, pemeliharaan, pengayaan, bahkan penebangan ataupun pemanenan. Yang pertama yaitu sistem manajemen polisiklik. Sistem manajemen polisiklik ini diterapkan yang pertama pada penebangan selektif Filipina. Ide dasar dari semua sistem penebangan selektif adalah untuk meninggalkan jumlah sisa yang cukup setelah penebangan yang akan memastikan penebangan ekonomi pada akhir CC dan pemanenan kayu yang berkelanjutan di masa depan. Di Filipina, CC bervariasi menurut wilayah iklim, mulai dari 30, 35 sampai dengan 40 tahun. Pelaksanaannya memiliki langkah-langkah yaitu yang pertama, penandaan batas-batas pengaturan. Penandaan batas-batas pengaturan adalah sejenis unit manajemen yang ditujukan untuk perencanaan, pelaksanaan penebangan kayu, pengendalian dan tujuan pencatatan. Ini juga merupakan unit referensi untuk data tentang hasil, stok tumbuh, dan melayani tujuan inspeksi dalam bentuk hal apapun di negara Filipina. Yang selanjutnya ataupun yang kedua yaitu prosedur pengambilan sampel. Prosedur pengambilan sampel untuk menghitung tujuan penandaan untuk residu. Dengan tujuan ini dilakukan survei pengambilan sampel sebanyak 5% yang akan memberikan indikasi tentang struktur DBH pada tegakan hutan tersebut. Jumlah minimum pohon yang dibiarkan sebagai residu yang tidak rusak dihitung menurut persamaan, yaitu yang pertama, residu 70% berada dari kelas DBH dari 20 sampai 60 cm. Yang kedua, residu 40% yaitu yang berasal dari kelas DBH 70 cm. Pada hutan Dipterocarpaceae di Filipina, residu dapat dipilih dari sekitar 70 Dipterocarpaceae dengan tinggi 83. Langkah yang ketiga dalam penebangan selektif Filipina yaitu penandaan residual. Penandaan residu harus ditandai dalam distribusi merata di area pengaturan. Hal ini diterapkan hanya pada tempat penebangan kayu. Nantinya, area di mana kayu gelondongan akan dikumpulkan, maka akan dihilangkan sekitar 40 meter di sekitar pohon spar. Langkah yang keempat yaitu operasi penebangan. Operasi penebangan yang diperbolehkan untuk ditebang adalah yang pertama, semua pohon dari kelas 60 cm dengan lebih dari 75 cm DBH-nya. Yang kedua, semua pohon yang 60% pohon di kelas 70, yaitu sekitar 65 sampai 75 cm. Langkah yang kelima yaitu inventarisasi. Inventarisasi residu ketika penebangan dan pekarangan selesai di bawah pengawasan Dinas Kehutanan. Inventarisasi dilakukan dengan lengkap dan tertuju tujuannya. Tujuan dilakukan ataupun diadakannya inventarisasi yaitu yang pertama, memperoleh data tentang persediaan yang terus bertambah dan bertambah untuk tujuan regulasi hasil. Tujuan yang kedua, memperoleh data untuk kemungkinan koreksi dalam pelaksanaan operasi penebangan. Tujuan yang ketiga, inventarisasi adalah dasar untuk menghitung denda yang harus dibayar oleh pemegang konsesi atas kerusakan. Tidak
akan mengganti sisa-sisa yang rusak yang ditandai dengan pohon yang tidak terawat. Implementasi ataupun masalah yang ditemukan dalam sistem penebangan selektif Filipina. Yang pertama, setelah eksploitasi hutan Dipterocarpaceae Filipina yang sangat kaya, menurut data inventarisasi rata-rata hanya tersisa sekitar 20 pohon per hektar bersisa. Tapi tanda sisa pada tegakan adalah yang pertama 70 dBH dengan kelas 20 sampai 60 cm, merupakan hitungan dari 49 pohon per hektar, sehingga ditemukan dengan jumlah keseluruhan 54 pohon per hektar. Namun, ada banyak tegakan yang ditebang, di mana kurang dari 10 pohon yang selamat dari operasi penebangan. Angka ini terlalu kecil untuk memastikan keuntungan ekonomi pada siklus berikutnya. Masalah ataupun implementasi yang kedua yaitu 5% sampel sebelum eksploitasi biasanya tidak mewakili pengaturan dalam bentuk praktiknya, hanya dilakukan setengah pekerjaan ataupun sering disebut dengan setengah hati, sehingga tidak mewakili daripada sampel yang diambil, dan hal ini tidak dilakukan sama sekali oleh orang yang berkewajiban. Selanjutnya, masalah yang ketiga yaitu distribusi yang tidak merata dan residu yang ditandai telah disebutkan sebelumnya. Masalah yang keempat yaitu pertumbuhan pohon sisa yang tidak memuaskan karena tidak jelas sejauh mana mereka tumbuh ataupun sejauh mana mereka terhambat pertumbuhannya. Yang kedua yaitu sistem penebangan selektif pada Queensland Utara. Di hutan hujan Queensland Utara, sistem yang diterapkan yaitu sistem yang sudah diterapkan dari jauh-jauh hari sebelumnya. Yang pertama yaitu tahun etap -1 ataupun 1 tahun sebelum penebangan. Sistem yang diterapkan yaitu pertama pada tanaman merambat dan tumbuhan bawah, khususnya pada Laportenoroides, yaitu pada kelas urtisasi. Yang kedua, menandai pohon yang dapat dipanen dengan minimal DBH 58 cm. Dalam menandai pohon yang dapat dipanen ini, hal yang perlu diperhatikan yaitu pohon yang berbiji besar dalam jumlah yang memadai harus ditinggalkan. Yang kedua, pohon dengan kualitas yang sangat buruk harus ditebang juga. Selanjutnya yaitu tambalan padat harus dipilih pada pohon tertentu. Hal lain yang harus diterapkan pada penebangan etap -1 ataupun 1 tahun sebelum penebangan yaitu pada tahun penebangan yang pertama eksploitasi, kedua pengendalian Laporte, ketiga pemusnahan pohon yang bentuknya buruk dan pohon yang kurang berharga untuk membebaskan pohon tanaman potensial untuk siklus penebangan berikutnya. Yang keempat yaitu di mana regenerasi alami tidak mencukupi pekerjaan tanah atau penanaman pengayaan akan dilakukan. Selanjutnya yaitu pada etap positif 3 ataupun 4 ataupun 3 atau 4 tahun setelah dilakukannya penebangan. Hal ini dilakukan untuk pembebasan ataupun pemurnian siklus penebangan dengan rata-rata tahun yaitu 15 sampai 20 tahun. Keistimewaan yang didapat dari sistem selektif penebangan pada Queensland Utara. Yang pertama yaitu selain regenerasi alami, penanaman pengayaan dapat menjadi bagian dari sistem tersebut. Yang kedua, minimal diameter lebih merupakan pedoman daripada suatu keharusan. Yang ketiga, pohon yang akan ditebang dapat dari kelas diameter manapun, jika perlu dari sudut pandang silvikultur. Namun, ini hanya mungkin karena penandaan pohon dilakukan oleh personil kehutanan yang berkualifikasi ataupun dilakukan oleh Dinas Kehutanan pemerintah setempat. Selanjutnya yaitu keistimewaannya cc-nya sangat pendek, yaitu sekitar 15-20 Y. Hal ini juga perlu pengawasan yang sangat ketat untuk menghindari terjadinya overcutting. Saat ini, semua penebangan telah dihentikan di hutan hujan tropis Queensland Utara karena dinyatakan sebagai kawasan warisan dunia.
selektif pada Suriname. Sistem selektif pada Suriname ini adalah contoh di mana pertimbangan ekologi merupakan aspek penting. Ini dikembangkan di Pusat Penelitian Pertanian Suriname ataupun SELOS dan sebagian sudah dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Suriname. Keadaan silvikultur pada sistem Suriname ini yaitu kepadatan rendah pohon ekonomi. Selanjutnya, pertambahan rendah pohon ekonomi yaitu sekitar 2 mm per hektar per tahun dalam kondisi yang menguntungkan. Selanjutnya, jarak transportasi yang jauh dan infrastruktur yang buruk. Hal yang selanjutnya yaitu dari 50 spesies pohon ekonomi telah disusun sebelumnya. Selanjutnya, dengan kepadatan populasi yang sangat rendah dan tekanan yang rendah pada lahan hutan. Selanjutnya yaitu persyaratan dasar dari sistem pengelolaan yang sesuai pada Suriname. Persyaratan dasar dari sistem pengelolaan yang sesuai yaitu yang pertama, kayu berkualitas tinggi harus diproduksi dalam waktu sesingkat mungkin. Yang kedua, melakukan silvikultur harus sesedikit mungkin mengganggu ekologi dan menjaga keanekaragaman spesies yang penting. Selanjutnya, dengan melestarikan struktur yang tidak rata, semua opsi silvikultur harus ditinggalkan untuk kepentingan masa depan. Selanjutnya, kondisi yang baik untuk memproduksi produk non-kayu harus tetap dipertahankan demi kelestarian ke depannya. Selanjutnya, sistem silvikultur harus merupakan sistem yang tahan terhadap kelalaian ataupun meminim terjadinya nanti kerusakan ke depan. Selanjutnya, siklus nutrisi tidak boleh terpengaruh secara serius pada pohon tersebut. Berdasarkan hasil dari petak percobaan dan pengalaman di area Suriname tersebut, maka desain yang direkomendasikan ataupun diajukan oleh negara yaitu yang pertama, siklus penebangan dengan kondisi umur pohon yaitu 20 tahun. Yang kedua, tidak ada diameter minimum untuk pohon yang akan ditebang. Yang ketiga, panen harus dibatasi hingga 20 meter kubik per hektar setiap 20 tahun. Sedangkan stok tumbuh ekonomis harus tersedia sebesar 40 meter kubik per hektar untuk mengkompensasi pembusukan dan kerugian lainnya. Dimungkinkan juga untuk meninggalkan tegakan alami untuk sesi berikutnya. Yang keempat yaitu perlakuan silvikultur intensif dengan arborisida pada umur 0 sampai 8 tahun bahkan sampai 16 tahun yang mengurangi luas basal menjadi sepertiga dari 30 menjadi 10 meter kuadrat per hektar. Harus meningkatkan pertumbuhan pohon secara ekonomis. Yang kelima yaitu untuk pengorganisasian perencanaan pengendalian di area tersebut dibagi menjadi blok-blok dengan ukuran blok 400 kali 250 meter. Selanjutnya yaitu sistem manajemen monosiklik. Sistem manajemen monosiklik menurut terminologi silvikultur, sistem pengelolaan monosiklik tidak hanya mencakup hutan tanaman yang dikelola dengan penebangan dan penanaman yang jelas, tapi juga sistem pengelolaan di hutan alam di mana hanya terdapat satu generasi pohon, yaitu termasuk juga sistem naungan kayu. Di kawasan hutan hujan tropis dengan kondisi lembab, sistem ini menjadi pengecualian langka. Meskipun dalam kondisi khusus sistem ini berhasil atau sangat berhasil. Berbeda dengan sistem polisiklik, potongan ekonomis berikutnya hanya direalisasikan setelah rotasi lengkap. Di antara sebuah sistem hanya ada penebangan yang improvisasi yang umumnya tidak memberikan keuntungan ekonomi menengah. Hal yang diperhatikan yaitu jangka waktu yang lama tanpa keuntungan besar dari panen kayu adalah kelemahan utama dari sistem ini. Selanjutnya yaitu penerapan yang dilakukan pada sistem manajemen monosiklik. Yang pertama yaitu sistem perbaikan regenerasi malayan ataupun disingkat dengan MRIS. Pada waktu 1 tahun sebelum penebangan, hal yang diperhatikan yaitu penebangan tiang,
penebangan pohon tumbuhan bawah setinggi 30 cm dbh. Waktu yang diterapkan yang merupakan independen dari aktivitas lebih lanjut. Hal ini bergantung pada peminatan yang telah diterapkan sebelumnya. Pengawasan yang baik penting dilakukan agar nantinya tidak ada spesies ekonomis yang ditebang. Umumnya, pada hutan primer seperti apapun bentuknya, terutama merupakan tiang-tiang spesies yang tidak tumbuh menjadi ukuran besar. Tujuannya yaitu dengan pembukaan tajuk bawah, kondisi untuk regenerasi alami spesies ekonomis diharapkan nantinya meningkat ataupun laju pertumbuhannya tinggi. Selanjutnya yaitu pada tahun dilakukannya penebangan ataupun pada tahun panen. Hal yang diterapkan pada tahun panen ini yaitu penyemaian dengan tujuan untuk menciptakan persemaian yang baik. Selanjutnya yaitu pada tahun N+3 ataupun pada tahun 3 tahun setelah dilakukan penebangan. Hal yang dilakukan yaitu membuka kanopi hutan untuk mendorong regenerasi yang ada. Hal ini dimaksudkan untuk membuat bukaan yang nantinya didistribusikan secara teratur sepanjang 7-12 meter. Hal ini dikarenakan menawarkan kondisi cahaya yang optimal. Pengalaman menunjukkan bahwa bukaan ini membantu NR yang ada, akan tetapi tidak mendorong pembentukan bibit baru. Pohon yang akan ditebang dipilih berdasarkan pertimbangan silvikultur atau bukan berdasarkan aspek ekonomi. Selanjutnya yaitu pada waktu N+3 ataupun 3 tahun setelah penebangan atau panen. Hal yang dilakukan yaitu pemeliharaan tanaman, dilakukan kurang lebih 4 tahun. Hal yang dikerjakan yang pertama, pemotongan tanaman pemanjat biasanya ditemukan pada pohon Eugisona, pada jenis Musa spp, pada jenis jahe, dan jenis lain sebagainya. Hal yang kedua yaitu penebangan racun pada semua pohon yang seharusnya ditebang oleh kontraktor dalam satu penebangan pembibitan, tetapi ditinggalkan karena adanya alasan tertentu. Yang ketiga, di mana regenerasi alami spesies komersial menjadi mapan. Semua pohon lain yang bisa dijual dengan harga 5 juta harus ditebang. Yang keempat, semua pohon di bawah 30 cm dbh yang tidak memiliki nilai ekonomi atau tidak memiliki nilai ekologi ataupun nilai silvikultur, tujuannya untuk membuka kanopi agar regenerasi alaminya bertumbuh dengan baik. Selanjutnya yaitu pada tahun F, yang mana penebangan terakhir dilakukan sekitar 4-5 tahun setelah penebangan benih pertama. Namun, meskipun demikian, hal itu hanya diperbolehkan jika pengambilan sampel regenerasi linear ataupun pengambilan sampel miliacre terbukti bahwa terdapat regenerasi yang cukup dalam artian 40% penebaran plot miliacre, dan jika tidak, maka penebangan akhir harus ditunda terlebih dahulu. Pada waktu N+3 tahun dilakukan juga perbaikan tegakan kayu ataupun 3-4 tahun setelah penebangan terakhir. Hal yang dilakukan pada waktu N+4 atau 4 tahun setelah penebangan yaitu yang pertama, semua pohon yang tidak diinginkan diikat dengan racun. Yang kedua, pemotongan pohon pemanjat. Yang ketiga, penipisan NR jika terlalu lebat. Dari semua hal yang dilakukan, akhirnya tegakan hanya terdiri dari regenerasi alami spesies ekonomi dengan pertumbuhan maju yang tersebar. Semua pohon lainnya telah ditebang secara berurutan. Dengan bertambahnya ataupun seiring bertambahnya usia, maka diharapkan lebih banyak perbaikan tegakan kayu dan survei regenerasi dengan ukuran yang lebih besar. Lebih besar dalam artian 5x5 ataupun 10x10. Kondisi dasar untuk keberhasilan penerapan regenerasi nelayan ini menerapkan beberapa sistem, yaitu pasar untuk tiang dan spesies yang berharga. Berikutnya, regenerasi alami dalam posisi menunggu harus ada atau muncul di antara penebangan. Yang ketiga, yaitu harus ada infrastruktur yang baik dan personil yang terlatih dengan baik untuk mengawasi berbagai
kegiatan yang berlangsung. Selanjutnya yaitu yang B2 ataupun pada sistem seragam malayan yang disingkat dengan MUS. Keistimewaan dari sistem ini adalah seluruh tindakan komersial dipanen dalam satu kali operasi. Namun, eksploitasi hanya diperbolehkan jika survei pengambilan sampel regenerasi linier ataupun pengambilan sampel miliakre telah membuktikan bahwa ada regenerasi yang memadai dalam posisi menunggu. Semua pohon dengan tinggi badan lebih dari 45 cm diperbolehkan untuk ditebang. Setelah penebangan semua cacat yang tersisa dan pohon yang tidak diinginkan akan diikat dengan racun. Tegakan yang tersisa kemudian hanya terdiri dari regenerasi alami Dipterocarpaceae yang berkembang pesat untuk sementara waktu bercampur dengan pionir. Sebagai bonus untuk rotasi berikutnya, mungkin ada pohon yang lebih kecil di bawah batas tebang dari hutan aslinya. Hal ini hanya akan menjadi bonus dalam sistem monosiklik, bukan dalam polisiklik. Selanjutnya yaitu urutan operasi yang dilakukan pada regenerasi malayan ataupun urutan operasi di MUS. Hal yang dikerjakan yang pertama, survei pengambilan sampel diagnostik. Hal yang dikerjakan yang pertama yaitu survei pengambilan sampel diagnostik untuk menilai keberadaan regenerasi alami. Yang kedua, menyelesaikan inventarisasi pohon yang dapat dipanen. Yang ketiga, penebangan semua pohon yang dapat dipanen dalam satu operasi. Yang keempat, penebangan racun pada semua pohon yang tidak diinginkan. Yang kelima yaitu dilakukan 6 tahun setelah eksploitasi. Yang selanjutnya yaitu B3 ataupun yang membahas tentang sistem Siltwood tropis di Afrika Barat. Di Afrika Barat, eksploitasi hutan hujan tropis pada awalnya sangat selektif. Hanya beberapa pohon berharga di daerah itu yang ditebang tanpa memikirkan hutan yang tersisa, ataupun tanpa memikirkan regenerasi alami spesies ekonomi dan hasil yang berkelanjutan. Sistem penebangan yang diterapkan pada Afrika Barat menyebabkan kemiskinan hutan hujan Afrika. Industri kayu hanya dimanfaatkan pada masa itu untuk mengekspor kayu dari Meliaceae seperti Kaya dan Entadorprana SPP dan beberapa lainnya. Ribawan Inggris yang telah mendapatkan pengalaman dengan RIS, semacam sistem kayu perlindungan di hutan Dipterocarpa Malaya, dipindahkan ke Nigeria dan Ghana dan mencoba sistem similar di sana. Selanjutnya yaitu perbedaan penting dengan RIS Malaya adalah pembukaan yang hati-hati yang dimulai bertahun-tahun sebelum eksploitasi. Hal ini merupakan adaptasi terhadap kebutuhan cahaya yang lebih tinggi dari Meliaceae. Hal ini juga tidak memiliki kemampuan Dipterocarpaceae untuk tetap dan domansi meristematis selama beberapa tahun. Selanjutnya yaitu di Ghana, sedikit modifikasi dari sistem Nigeria digunakan. Hal ini diterapkan dengan tidak digunakan lagi di Afrika Barat karena alasan ekonomi. Di sini kegiatan utama terdiri dari konversi hutan alam menjadi perkebunan ataupun menjadi tempat penanaman dan juga pengayaan. Selanjutnya yaitu sistem yang B4 yaitu High Shade Siltwood System atau yang disingkat dengan HSSS. Informasi latar belakang silvikultur, ekonomi ataupun ekologinya yaitu HSSS Trinidad dirancang terutama untuk regenerasi alami spesies pionir dengan kayu ringan yang banyak diminati di negara tersebut untuk kepentingan pabrik maupun kepentingan korek api. Selanjutnya, sistem silvikultur harus mempertimbangkan fakta bahwa hutan ditebar di atas tanah berpasir yang sangat mudah terkikis yang terus-menerus membutuhkan tutupan daripada adanya pohon. Selanjutnya, seorang juga telah mengamati bahwa untuk perkembangan pohon-pohon banyak yang diminati ataupun disebarkan oleh burung dan juga
lambat yang mengganggu pohon tersebut. Selanjutnya, pada tahun penebangan, hal yang dilakukan yaitu pemotongan semua spesies yang dapat dipasarkan di bawah pengawasan Dinas Kehutanan. Hal ini dilakukan dengan tetap merupakan pelindung terbuka dari pohon non-komersial. Selanjutnya, pada tahun penebangan ataupun pada tahun etat plus 1 atau 1 tahun setelah dilakukan penebangan, sisa pohon tumbuhan bawah dengan kayu yang keras biasanya diperbolehkan untuk pembuatan arang dengan biaya yang sangat kecil. Selanjutnya, pada tahun etat plus 2 ataupun 2 tahun setelah penebangan, pohon dengan tajuk besar yang belum dimanfaatkan dalam operasi sebelumnya diikat dengan racun. Masih ada tegakan agak terbuka dari pohon non-komersial kecil bermahkota. Shelterwood ini berfungsi sebagai tempat peristirahatan burung dan kelelawar yang rutin mendatangkan bibit spesies ekonomis. Selain itu, kayu pelindung memberikan perlindungan tanah. Selanjutnya yaitu pada tahun etat plus 3 ataupun 3 tahun setelah penebangan, dilakukan berdasarkan TSI pertama, yaitu pembebasan anakan dari tiang yang menjanjikan kelestarian daripada hutan tersebut. Selanjutnya pada tahun etat plus 4 pada negara ini ataupun 4 tahun setelah penebangan, pada tahun ini operasi-operasi berikut direncanakan. Yang pertama, setiap pohon yang tersisa dengan tajuk yang lebat akan diikat menggunakan racun. Yang kedua, tiang-tiang terbaik dibebaskan. Yang ketiga, penebangan pemanjat jika perlu dilakukan. Selanjutnya pada tahun yang etat plus 5 ataupun 5 tahun setelah penebangan, hal yang dikerjakan yaitu yang pertama, dilakukan sesuai dengan TSI seperti yang sebelumnya. Yang kedua, pohon kayu pelindung yang sudah tidak dibutuhkan lagi akan diikat juga menggunakan racun. Selanjutnya pada etat plus 6 ataupun 6 tahun setelah penebangan, dilakukan pencaranan. Pada sistem negara yang keempat ini, regenerasi alami akan terdiri dari 2 kelompok pohon yang berbeda. Kelompok yang pertama yaitu tumbuh cepat, spesies sekunder ringan dengan kayu ringan seperti Didymopanax dan juga Terminalia. Kelompok yang kedua yaitu toleran naungan yang tumbuh lambat atau spesies hutan primer yang menuntut naungan dengan kayu keras dan berat seperti contohnya pada kayu cerapa dan juga kayu Edgewaylera. Selanjutnya, pada negara ini, hutan dikelola dengan sistem rotasi ganda. Artinya, di mana spesies pionir yang tumbuh cepat akan membentuk tajuk bagian atas. Hal ini dilakukan untuk rotasinya ditetapkan pada 30 tahun. Hal yang selanjutnya yaitu spesies primer yang akan mengambil alih setelahnya akan ditebang ataupun dipanen setelah berumur pada 60 tahun. Selanjutnya yaitu kondisi khusus yang ditemui pada negara HSSS Trinidad ini, di mana sistem yang diberfungsikan yaitu sistem pertama, ada pasar untuk kayu ringan dari spesies sekunder terutama pada kayu korek api. Sistem yang kedua, ada pasar yang bagus untuk arang. Sistem yang ketiga, regenerasi alami spesies ekonomi yang berlangsung secara merata dengan area yang luas. Tanah yang agak berpasir tidak memungkinkan banyak pertumbuhan bunga. Sistem yang keempat ataupun sistem yang terakhir yaitu penyebaran oleh burung dan kelelawar bekerja sangat efektif di Trinidad, yang mana penampungan hanya berfungsi sebagai tempat peristirahatan burung dan kelelawar. Oleh karena itu, pohon mati juga dianggap cocok pada daerah ini. Demikian materi yang bisa saya sampaikan tentang silvikultur negara lain. Sekian dan terima kasih.